Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita dapat berkumpul kembali semua karena anugerah Tuhan, amin. Saya percaya setiap dari kita pasti rindu untuk menyembah Tuhan. Untuk itu mari pagi ini siapkan hatimu, siapkan seluruh kehidupanmu. Kita naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Sebab Dia Yesus Kristus Tuhan yang menjadi juru selamat dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Kami mau pandang kemuliaan-Mu Tuhan. Karya kasih-Mu ya Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat sujud di hadapan-Mu ya Tuhan. Di depan hamba-Mu, amin. Lakukan seluruh hidupku dalam tangan-Mu penuh, Yesus Kristus. Tiada satu
Engkau Raja di dalam hidup kami. Engkau yang bertahta, Engkau yang berkuasa atas hidup kami Tuhan. Pagi hari ini kami mau lebih lagi Tuhan untuk menyembah-Mu. Kami mau lebih lagi untuk meninggikan nama-Mu. Biarlah Engkau hadir dan bertata Tuhan atas ibadah kami pada pagi hari ini. Kami serahkan Tuhan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Roh Kudus yang bekerja menjamah kami, mengurapi kami, bahkan menghidupi kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sebab Dia Tuhan yang menjadi Raja dalam hidup kita. Mari kita memuji Tuhan. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan, sebab Engkau Allah yang kuat, Allah yang penuh dengan kemuliaan. Haleluya. Kami mau nyatakan bersama-sama. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Amin. Kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Amin. Ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Mari bersama-sama sorakan. Engkaulah Raja atas dunia. Menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Kau Tuhan berjaya dan memberitahu namanya. Terpujilah Engkau Tuhan. Pujilah nama-Mu Tuhan. Kuat dan penuh Kuat kemuliaan. dan penuh kemuliaan. Satu hati kami nyatakan Tuhan. Satu suara kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Sebab Tuhan berjaya dan memberitahu Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Tuhan berjaya dan memberitahu Engkaulah Raja atas dunia. Amin Tuhan. Menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Tuhan berjaya dan memberitahu namanya. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Tiga sorak-sorai yang mulia untuk Tuhan kita. Sebab kita memiliki Tuhan yang benar. Dialah Yesus yang menjadi gunung batu kita, yang menjadi kota benteng kita. Haleluya.
Engkau gunung batu kami Tuhan. Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak aku ragu. Kau menjamin hidupku, amin. Kau keselamatanku, Kau yang membelaku, tak aku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya, sebab Dia Tuhan yang benar. Kami mau nyatakan lebih lagi kepada Engkau Tuhan. Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak aku ragu. Kau menjamin, sebab Engkau keselamatan kami. Kau keselamatanku dan Kau yang membelaku, tak aku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku. Namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Sebab Dia Tuhan yang benar. Oh. Sebab Yesus baik, kasih setianya untuk selama-lamanya. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami mau nyatakan di hadapan-Mu, kami mau katakan, walau badai menerpa di dalam hidupku, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Amin. Sebab Dia Tuhan yang benar. Terpujilah Tuhan. Kau tunjukkan kasih setia-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kasih-Mu tidak pernah berkesudahan, yang selalu baru dalam hidup kami. Haleluya Tuhan, sebab Engkau Bapa yang setia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kau
bertata ya Tuhan. Engkau lebih dari segalanya. Selalu memberikan kasih setiamu dalam hidup kami. Pagi hari ini Tuhan, kami percaya firman-Mu yang akan membuat kami untuk semakin lebih lagi untuk menyembah-Mu Tuhan. Firman-Mu yang memberikan kekuatan baru dalam hidup kami. Bahkan firman-Mu yang akan menopang setiap kehidupan kami. Dan biarlah Tuhan setiap hati kami ditaburi oleh kebenaran firman-Mu. Kami mau berikan hati kami sungguh-sungguh kepada Engkau ya Tuhan. Biarlah Engkau bertata, biarlah Engkau berkuasa, biarlah Roh Kudus-Mu menjamah setiap hati kami dan kehidupan kami. Sehingga kehidupan kami Tuhan memberikan dampak yang positif ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Shalom. Puji Tuhan. Kita bersyukur Tuhan sudah menyertai kita di sepanjang tahun ini. Puji Tuhan. Sebabnya saya juga ingin menyampaikan selamat Natal kepada Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus di tempat ini. Puji Tuhan, Saudara. Saya mau menyampaikan firman Tuhan ya untuk merayakan Natal ya dari sudut pandang seorang yang mendahului Tuhan Yesus ya, yaitu Yohanes Pembaptis ya. Dan saya memberi judul firman Tuhan pada pagi hari ini, ia makin bertambah, aku makin berkurang ya. Saudara, ya, mari kita lihat ayatnya di dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-30. Ya, Yohanes pasal 3 ayat yang ke-30. Mari kita baca sama-sama ayat ini. 1, 2, dan 3. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Saudara, ini sebuah pernyataan yang luar biasa dan secara mendasar ya. Pernyataan Yohanes Pembaptis ini berbicara mengenai kerendahan hati ya, kerendahan hati. Nah, saya mau mengutip
dari John MacArthur ya dalam sebuah khotbahnya, ya beliau mengatakan bahwa kerendahan hati itu adalah hukum yang pertama dalam pelayanan. Nah, mari saya mau klarifikasi beberapa hal terlebih dahulu di sini. Yang pertama, soal hukum, ya, hukum. Nah, semua orang di hadapan hukum itu sama rata, ya, tidak ada yang dikecualikan. Itulah sesungguhnya keadilan, ya, ketika semua orang diperlakukan sama di hadapan hukum. Jadi hukum tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun. Ya, semua harus tunduk, semua harus taat hukum. Dan ini adalah hukum yang pertama, artinya sebelum segala sesuatu diletakkan, maka harus ada fondasinya dulu. Nah, inilah fondasinya, yaitu kerendahan hati. Lalu yang terakhir adalah soal pelayanan. Nah, ini saya tidak berbicara ya kepada orang-orang yang melayani di mimbar atau barangkali sebagai greeters atau pelayanan-pelayanan gerejawi saja. Tetapi sesungguhnya segenap hidup kita itu adalah sebuah pelayanan kita bagi Allah. Melalui perbuatan, melalui perkataan kita, kita bisa melayani Tuhan. Jadi dengan kata lain, kita semua bisa menyebut diri kita sebagai hamba-hamba Tuhan. Tanpa terkecuali siapapun saudara, semua adalah hamba-hamba Tuhan yang melayani Tuhan. Ya. Nah, sekarang mari kita lanjutkan. Kalau begitu, apa sih kerendahan hati itu? Kita banyak sekali mendengar, ya, kita banyak sekali membaca, tapi saya mau mengutip dari perkataan Rick Warren yang mencerahkan sekali di sini. Ya, mari saudara simak di sini. Apa sih kerendahan hati itu? Kerendahan hati bukanlah ya memandang diri kurang, tetapi kurang memandang diri. Nah, ini apa bedanya? Cuma beda penempatan kata saja di sini. Tetapi sesungguhnya artinya akan sangat berbeda sekali antara yang pertama dan kedua. Coba saudara perhatikan ya, apa yang bukan kerendahan hati? Memandang diri kurang, itu yang bukan. Memandang diri kurang itu pengertiannya apa? Kalau bahasa kita ya minder, ya kurang pede, itu yang pertama. Tetapi kalau kurang memandang diri, itu bicara soal fokus. Nah, ini yang disebut dengan kerendahan hati. Pada saat fokus kita bukan pada diri kita sendiri, tetapi fokus kita selalu pada Allah. Meskipun kita berhasil, meskipun kita berprestasi, meskipun kita bisa melakukan ini dan itu, tetapi fokusnya bukan saya, tetapi Dia yang memberikan segala sesuatu yang saya butuhkan sehingga saya bisa berhasil dalam kehidupan saya. Nah, saudara, saya mau menyampaikan ada dua pernyataan di sini dari Yohanes Pembaptis juga, saudara. Ya. Apa yang membuat dia itu memiliki kerendahan hati yang sejati di hadapan Allah. Ya, dan ini nampak pertama-tama dari pernyataannya. Ini tentang siapa dirinya. Dan dia mengatakan dengan tegas ini yang pertama, saudara, aku bukan Mesias. Ya, aku bukan Mesias. Nah, saudara, saya mau berikan sedikit background ya supaya ayat-ayat firman Tuhan ini semakin ya jelas bagi kita. Ya, Yohanes Pembaptis itu adalah katakanlah sebuah terang ya yang muncul di tengah-tengah kegelapan. Dan kegelapannya ini tidak main-main.
sudah berlangsung 400 tahun setelah pelayanan daripada Nabi Maleaki. Ya, kita tahu Perjanjian Lama diakhiri dengan kitab Maleaki. Ya, pelayanan Maleaki berhenti, lalu 400 tahun ini adalah masa kegelapan. Tuhan seolah berdiam diri, Tuhan tidak mengutus siapapun, Tuhan tidak menyatakan apapun kepada umatnya. Lalu tahu-tahu saudara, suatu saat ketika tiba waktunya, maka kemudian Yohanes Pembaptis muncul. Jadi bayangkan begini saudara ya, langit yang tadinya gelap sama sekali sekian lama, tahu-tahu muncul ada kelap-kelip bintang di situ. Satu. Nah, kemudian kan orang bertanya-tanya, siapa dia ini? Sehingga orang-orang Yahudi mengutus beberapa orang Lewi dan juga beberapa imam untuk menanyai siapa dia. Mari kita lihat sama-sama jawaban daripada Yohanes, saudara. Pasal pertama ayat 20 dari Injil Yohanes, dan juga Yohanes pasal 3 ayat 28. Ya. Ketika dia ditanya, siapa kamu, kok kamu membaptis? Ya. Lalu ayat 20 ya, pasal pertama dia mengatakan, ia mengaku dan tidak berdusta, artinya dia menyatakan yang sesungguhnya. Katanya, aku bukan Mesias. Lalu pasal 3 ayat 28 ya, menekankan hal yang sama, kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata. Merujuk di pasal yang pertama ayat 20 itu. Aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahuluinya. Saudara, disinilah letak kunci ya. Seorang yang punya kerendahan hati di hadapan Tuhan adalah seorang yang sadar siapa dirinya. Siapa dirinya. Nah, ini dipegang teguh, ini dipegang kuat oleh Yohanes Pembaptis. Dia sadar betul dia bukan sang juru selamat, dia bukan terang itu, tetapi dialah yang memberi kesaksian tentang terang itu. Saudara, mengutip dari kitab Yesaya, dia mengatakan bahwa dirinya adalah suara yang berseru-seru di padang gurun, yang mengatakan luruskanlah jalan bagi Tuhan. Saudara, nah ini penting, ini mendasar saudara. Ketika kita sadar siapa kita, saya ini bukan siapa-siapa, karena ada orang yang punya katanya penyakit ini ya, sindrom Mesias. Ya, rasa-rasanya kalau tidak ada dia, apa saja nggak bisa jalan. Ini semua karena saya, itu sindrom juru selamat. Nah, Yohanes Pembaptis tidak punya penyakit itu. Dia sadar betul siapa dirinya dan dia juga kenal betul siapa Tuhan Yesus. Nah, itu sebabnya lanjutkan ayat yang ke-31 dari pasal 3 ya, Injil Yohanes. Dia menegaskan begini, siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Ini menunjuk kepada Tuhan Yesus. Lalu siapa yang berasal dari bumi menunjuk kepada dirinya. Dan semua nabi yang melayani bagi Allah termasuk pada bumi dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari sorga adalah di atas semuanya. Saudara memperhatikan di sini, ini efeknya ya. Kalau kita sadar siapa diri kita, lalu kemudian kita datang kepada Tuhan dalam keberdosaan kita, saudara, maka kita akan melihat dengan jernih siapa diri Kristus yang sesungguhnya.
Dialah sang juru selamat itu, dan saya adalah seorang yang berdosa di hadapannya. Itu sebabnya disiplin pengakuan dosa itu penting, saudara ya. Saya terus terang agak iri kalau melihat ibadah-ibadah dari saudara-saudara kita yang dari arus besar ya, gereja-gereja reform ya, gereja-gereja Protestan yang lain yang liturgis itu selalu ada ruang untuk pengakuan dosa. Ada ayatnya dicantumkan di sana. Nah, saudara kita seringkali tidak suka ya dengan sesuatu yang sifatnya liturgis, kok kaku, kok dingin begitu. Tetapi mari kita petik ya satu hal yang penting yang kita bisa pelajari dari mereka, saudara. Mengaku dosa di hadapan Tuhan ketika kita melakukan kesalahan di hadapannya. Setiap waktu, setiap hari harus ada waktu untuk kita menguji diri di hadapan Tuhan. Itulah yang akan menolong kita, saudara, untuk kita terus bisa rendah hati di hadapan Tuhan. Nah, apakah kemudian Yohanes terus stabil dalam kehidupannya tanpa ada tantangan di hadapannya? Tidak juga, saudara. Dia sama seperti kita. Ya. Pada saat dia dipenjara 2 tahun setelah ditangkap oleh karena dia memprotes ya affair, ya perselingkuhan, bukan perselingkuhan sebenarnya, tetapi pernikahan yang tidak sah gitu ya. Karena Herodes Antipas mengambil istri daripada saudaranya ya, dua-duanya telah bercerai dengan istri lamanya, lalu kemudian menikah satu dengan yang lain, saudara. Ya, menikah dengan Herodias ya, dan itu diprotes, dan salah satu orang yang memprotes dengan keras adalah Yohanes Pembaptis. Lalu dia ditangkap dan dipenjara karena pada saat itulah ketika dia menghadapi kesulitan yang besar, maka pandangannya kepada Kristus itu menjadi kabur. Lalu dia mengutus murid-muridnya, tanyakan kepada beliau sekali lagi, apakah dia sungguh-sungguh sang Mesias itu? Atau kami harus tunggu yang lain, saudara? Lalu Tuhan Yesus mengutip dari kitab Yesaya pasal 35 dan 61 itu ya, katakan kepada gurumu itu, orang buta melihat, orang tuli mendengar, orang yang sakit kusta menjadi tahir, lalu bahkan orang yang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Sampaikan itu kepada gurumu. Waktu itu disampaikan, hatinya kembali tenang, teduh, damai, saudara. Dan akhirnya bahkan sampai dia harus mati. Ya. Oleh karena kekejaman daripada Herodes yang berkata kepada Salome ya, yang menari hari itu dan tariannya begitu indah, minta apa saja, saya akan kabulkan. Lalu bisikan Herodias yang sudah lama memendam kebencian kepada Yohanes Pembaptis, ya dia katakan minta kepalanya Yohanes Pembaptis, dan betul dia dieksekusi hari itu juga. Tetapi sampai akhir hayatnya dia tahu benar, sekalipun ada ups and downs-nya, dia tetap menjaga hatinya di hadapan Tuhan. Dia tetap rendah hati karena dia tahu siapa dirinya dan dia kenal betul siapa Tuhan. Saudara, kapan lalu saya membaca kisah mengenai George Friedrich Handel ya, yang kita kenal dia adalah komposer ya dari oratorio yang sangat terkenal itu ya, Messiah ya. Saudara. Nah, kalau saya perhatikan di sini, itu setiap kali Handel selesai dengan karyanya, maka dia selalu membubuhkan 3 huruf di situ ya. Lalu
sebenarnya ada 6 huruf ya. 3 huruf yang pertama itu adalah S, D, G. Ya. S itu kepanjangan soli, ya. D, Deo. Lalu G itu Gloria, soli, Deo, Gloria. Lalu di bawahnya ada singkatan di situ GFH, George Frederick Handel. Saudara, baru namanya dicantumkan. Tetapi lebih dulu dia selalu membubuhkan 3 huruf itu. S, D, G. Apa artinya? Soli, Deo, Gloria. Glory to God alone, saudara. Kemuliaan hanya bagi Allah saja. Wow, saya bilang ini sungguh luar biasa. Siapa yang tidak kenal Handel? Siapa yang tidak kenal karya-karya besarnya? Tetapi dia sadar betul setiap kali dia melahirkan sebuah mahakarya, maka dia tahu sesungguhnya bukan saya yang layak untuk menerima kemuliaan, tetapi hanya Tuhan saja. Saya dan saudara pun sama. Tiap kali ada pencapaian dalam hidup kita, ada keberhasilan dalam hidup kita, dalam bidang apapun, saudara. Prestasi anak-anak kita, bisnis kita, pelayanan-pelayanan kita, rumah tangga kita, saudara. Mari sama-sama kita membubuhkan 3 huruf yang sama. S, D, G. Sama-sama katakan soli, Deo, Gloria. Glory to God alone. Yang kedua, saudara, bagian daripada pengenalan dirinya, pernyataan bahwa aku ini adalah sahabat mempelai laki-laki, saudara. Nah, mari coba kita hitung-hitungan ya. Kalau dari sisi waktu, maka Yohanes Pembaptis itu lebih dulu ya melayani daripada Tuhan Yesus. Dia lebih dulu, dia yang membuka jalan kok. Ya, dia pionirnya. Ya. Dia sudah punya popularitas ya, khususnya di wilayah Yerusalem, Yudea. Banyak orang berdatangan mendengarkan khotbahnya, lalu tergerak hatinya, terbuka, kemudian minta untuk dibaptis oleh beliau, saudara. Ya. Dia lebih populer pada waktu itu daripada Tuhan Yesus. Tetapi begitu Tuhan Yesus muncul, saudara, maka kemudian dia rela untuk semakin surut, untuk semakin tidak terlihat, dan kemudian mengarahkan seluruh muridnya kepada Tuhan kita Yesus Kristus, karena dialah anak domba Allah yang menghapus seluruh dosa umat manusia. Nah, mari kita sama-sama melihat, saudara, pasal 3 ya, Injil Yohanes. Kita akan lihat ayat 25 mulai di sana. Maka timbullah perselisihan di antara murid-murid Yohanes dengan seorang Yahudi tentang penyucian. Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, "Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan, dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian, dia membaptis juga, dan semua orang pergi kepadanya." Saudara perhatikan di sini ya, Yohanes Pembaptis hatinya enggak digerogoti dengan iri hati dan cemburu.
ketika dia mengarahkan murid-muridnya dan lebih banyak orang datang kepada Tuhan Yesus, dia nggak iri, dia nggak cemburu, saudara. Murid-muridnya yang iri, yang cemburu. Coba kita lihat tadi cara mengungkapkannya ya. Orang yang bersama dengan engkau itu, ya, gak terlihat penghormatan sama sekali di situ. Artinya apa? Artinya di mata para murid Yohanes Pembaptis, Tuhan Yesus dengan Yohanes Pembaptis itu sama saja, sama. Satu tidak lebih tinggi daripada yang lain. Nah itu sebabnya kenapa, ya? Kenapa kok sekarang yang orang-orang yang tadinya ikut gurunya kok sekarang dialihkan supaya ikut Tuhan Yesus? Gak bener ini. Timbul kecemburuan, timbul iri hati. Tetapi ini yang menarik. Apa yang membuat para murid Yohanes Pembaptis menjadi iri hati? Justru itulah yang membuat Yohanes menjadi bersukacita di dalam Tuhan. Mari kita lihat ayat yang selanjutnya, 27, 28. Jawab Yohanes, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahuluinya. Ini penting saudara ya, ayat yang ke-27 ini, kesadaran yang luar biasa ini yang saya kira kita juga perlu kembangkan ya. Selalu bersyukur kepada Tuhan atas apa saja yang dipercayakannya di tangan kita. Sebab apa? Sebab semua yang ada di genggaman tangan kita, apapun itu, kesehatan kah, harta kah, ya, fasilitas kah, anak-anak kita kah, semua keberhasilan kita itu semua dikaruniakan, saudara. Kalau kita terus-menerus belajar bersyukur kepada Tuhan, ya, maka dampaknya kita akan terus melihat kebesaran Tuhan dalam hidup saya, ya. Dan saya akan semakin sadar siapa saya akan makin kecil dan dia akan terus makin bertambah di dalam kehidupan kita. Saudara. Lalu ayat yang ke-39. Kemudian Yohanes Pembaptis memberikan sebuah gambaran yang sangat jelas sekali ya. Bagi orang-orang Yahudi pada umumnya, bagi murid-murid dari Yohanes Pembaptis secara khusus. Ya, dia katakan yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki. Tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya, perhatikan di sini, sangat bersukacita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Kemudian dia katakan, itulah sukacitaku dan sekarang sukacitaku itu penuh. Saudara perhatikan di sini, ya ini terkait dengan budaya Yahudi pada waktu itu. Ya tidak sama dengan kita kalau kita mengadakan pesta pernikahan ya satu hari selesai ya, pagi pemberkatan biasanya, lalu sore ditutup dengan resepsi ya. Tetapi buat orang-orang Yahudi pada waktu itu minimal itu 5 hari ya sampai dengan 7 hari. Sehingga ada banyak hal yang perlu dipersiapkan ya. Dan inilah tugas daripada sahabat mempelai laki-laki, mengatur segala sesuatu seperti I.O. begitulah ya. Karena itu diadakan di rumah orang tua laki-laki pun juga dipersiapkan. Pokoknya sedetil-detilnya ya, menjamin bahwa perayaan itu akan berlangsung dengan lancar, baik dan meriah, saudara. Ya. Nah, pada waktu kemudian mempelai perempuan bertemu dengan mempelai laki-laki, ya, itulah yang menjadi sukacita terbesar bagi seorang yang sudah selama ini mempersiapkan jalan untuk itu.
Dan inilah yang dirasakan oleh Yohanes Pembaptis. Ketika para muridnya iri dan cemburu, justru dia bersukacita. Kenapa? Karena dia bukan hanya tahu siapa dirinya, tetapi dia tahu apa yang menjadi panggilannya. Dan apa yang menjadi panggilannya? Membawa orang-orang berdosa kepada Sang Juru Selamat. Dan ketika dia memainkan perannya dengan baik, maka itulah sumber sukacita terbesar di dalam kehidupannya. Saudara, jangan hanya sekedar berpikir pokoknya kerja-kerja, ya, sekolah-sekolah, pokoknya selesaikan tugas-tugas saya beres. Saudara, jangan hanya sampai di situ. Biarlah apa saja yang kita kerjakan itu akan menunjukkan Kristus yang kita sembah. Ya. Perkataan kita, perbuatan kita, semua menunjukkan Kristus yang besar. Kalau itu dilihat oleh orang-orang di sekeliling kita, saya yakin kita pun juga akan mengalami apa yang dialami oleh Yohanes Pembaptis. Bersukacita karena kita sudah memainkan apa yang menjadi peran kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Andrew Murray, ya, dia membuat sebuah pernyataan yang sangat baik untuk kita renungkan, saudara. Ya, beliau mengatakan begini, kerendahan hati tidak lain adalah menyurutnya diri di hadapan Allah yang adalah segalanya. Ibarat bintang, saudara, ya, di tengah kegelapan malam. Bintang itu kelihatan enggak sinarnya? Kelihatan, saudara. Tapi cukup enggak untuk menerangi seluruh dunia? Tidak cukup. Nah, ini harus disadari. Kita adalah bintang yang seperti itu. Kecil saja terangnya. Dan pada saat matahari muncul, maka bintang-bintang itu seharusnya sudah tidak terlihat lagi. Dan memang demikian yang terjadi. Alam berbicara seperti itu. Dan ini adalah gambaran yang mari saudara, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita tanamkan dalam pikiran dan hati kita. Seperti itulah kita. Ketika Kristus, ketika Allah semakin bertambah dan aku semakin berkurang, maka aku rela untuk tidak kelihatan. Ini susah, saudara, apalagi mentalitas medsos sekarang ini membuat kita itu yang pengen kelihatan. Apa saja yang kita lakukan, saudara, ya. Mau di restoran, ya, makan di pinggir jalan pun saya sekarang selalu melihat di mana-mana. Ya. Pokoknya mangane opo ae pecel aja, saudara. Itu difoto dulu, diupload. Ya. Saudara, apalagi kalau bisa liburan ke Bali. Waduh, kemarin anak saya di Bali dia cerita, wah penuhnya luar biasa, orang pada liburan juga ini sekarang ini, saudara. Mungkin takut karena Natal gak bisa kemana-mana. Ya. Dan disitulah pasti, ya, medsos menjadi ramai untuk menampilkan siapa kita, apa yang bisa saya beli, menunjukkan kebesaran diri kita. Kita lupa bahwa sebenarnya hanya Kristus yang layak ditinggikan. Amin, saudara. Amin. Saya mau tutup dengan kesaksian seorang pengkhotbah yang saya sangat kagumi, ya, namanya Francis Chan. Ya. Dia adalah gembala sidang dulu, ya, mantan Cornerstone Church di California. Ya, dia darahnya adalah darah
Chinese ya, lahirnya di California. Sayang, waktu ibunya melahirkan dia, ibunya meninggal. Lalu kemudian pada waktu itulah ya orang tuanya, ayahnya berpikir untuk kembali ke China. Mereka balik, lalu sampai umur 5 tahun kemudian Francis Chan diboyong lagi ke Amerika, ke California. Ya. Dan di sanalah dia dididik. Ya, orang tuanya kemudian menikah kembali, lalu dia dididik, dibesarkan dengan nilai-nilai Kristiani. Ya. Suatu saat dia terbeban dan akhirnya dia menjadi seorang hamba Tuhan. Ya, dipanggil oleh Tuhan jadi hambanya, full time. Ya. Dan dia dengan istri, ya, dia merintis satu gereja yang kemudian dinamai dengan nama Cornerstone Church itu, ya, mulai dari 30 orang, saudara, 30 orang, ya. Lalu dengan cepat sekali bertumbuh, ya, dan akhirnya sampai pada jumlah 6.000 orang, saudara. Ya. Dan ketika jaya-jayanya, ya, di puncak keberhasilannya itulah hatinya itu jadi terganggu, saudara. Ini pekerjaan daripada Roh Kudus di dalam hatinya. Dan dia mengatakan pernyataan ini. Dia katakan salah satu masalah di gereja kami adalah bahwa orang datang untuk mendengar Francis Chan ketimbang mendengar suara Roh Kudus. Saudara, dan akhirnya dia mengambil sebuah keputusan besar yang barangkali tidak pernah terpikir oleh orang lain. Dia tinggalkan gereja itu, dia resign, dan dia memilih untuk memimpin gereja-gereja rumah yang jumlahnya hanya 12-20 orang saja. Belakangan saya dengar beliau pergi ke Hong Kong bersama dengan keluarga dan melayani di sana. Tapi ada masalah visa dan seterusnya, saya kurang mengikuti perkembangannya. Tetapi saya melihat di sini Francis Chan, seorang penulis yang menulis buku bestseller, ya, Crazy Love yang terjual jutaan kopi itu. Dia kaya, tetapi dia mendonasikan kekayaannya. Dia hanya ambil 10% dari royaltinya yang barangkali mencapai 2 juta US dollar. Dan ketika dia menggembalakan gerejanya, kemudian hatinya terganggu, nih orang kok ngomonginya kok Francis Chan. Kapan ngomongi Tuhan Yesus? Ketika dia sadar itu, dia rela untuk meninggalkan panggung itu. Supaya apa? Supaya hanya Yesus, supaya hanya Allah saja yang dimuliakan dan ditinggikan. Saudara, hanya Dia. Amin. Amin, saudara. Wow, luar biasa, teladan yang sangat baik dalam segala sesuatu yang kita capai sampai dengan detik ini. Mari katakan yang sama. Semua karena Allah, dan segala kemuliaan hanya bagi Dia. Mari kita tunduk kepala. Haleluya. Mari kita sambut firman Tuhan dengan sebuah pujian. Telah kudapati kasih yang sejati, kuberikan semua yang berharga, semua yang mulia. Nyanyikan pujian ini, saudara, sambil kita mengangkat hati kita, memuliakan, meninggikan Tuhan, dan mengucap syukur atas segala perbuatannya yang luar biasa. Telah kudapati kasih yang sejati, yang mampu mengubahkan hati. Kasih yang Kau beri jauh melebihi
segalanya di dalam hidupku. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Nyanyikan pujian sekali lagi sambil kita angkat hati kita. Telah ku dapati kasih yang sejati, yang mampu mengubahkan hatiku. Kasih yang Kau beri jauh melebihi segalanya di dalam hidupku. Oh, ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaan. Berikan semua yang berharga. Mari kita berdiri bersama-sama. Berikan semua yang berharga. Angkat tanganmu, katakan semua bagi Engkau ya Allah. Dari hidupku hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi sekali lagi katakan ku berikan, haleluya. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu, hanya bagi kemuliaan-Mu, hanya bagi kemuliaan-Mu. Mari ambil waktu sejenak. Haleluya, haleluya. Beri kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Sebab sesungguhnya hanya Dia, ya hanya Dia yang layak untuk dipuji, disembah, dimuliakan. Haleluya. Haleluya. Yesus Tuhan, dan puji nama-Mu. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terpujilah Tuhan. Haleluya, haleluya. Ditinggikan nama-Mu, mulialah Tuhan. Terpujilah nama-Mu, Yesus Tuhan. Haleluya.
kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Tuhan, tidak mudah, tapi kami percaya kalau kami berjalan bersama dengan Tuhan, mengandalkan kuasa Roh-Mu, kami pun bisa menjadi seperti Yohanes Pembaptis yang di sepanjang hidupnya melalui perkataan perbuatannya, Engkau yang semakin bertambah dan kami semakin berkurang. Karena sesungguhnya hanya Engkau saja yang layak untuk menerima pujian ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Meteraikan firman-Mu dalam setiap hati kami. Dan firman-Mu akan terus menuntun di sepanjang jalan hidup kami ya Tuhan. Bapa di surga, biarlah orang akan menyaksikan Kristus, menyaksikan kemuliaan Allah di dalam dan melalui hidup kami. Terima kasih. Segala puji hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya. Semua yang diberkati oleh firman Tuhan sama-sama katakan amin. Silakan duduk Tuhan. Ya Tuhan, hadirat-Mu tetap menyertai mereka untuk memberkati setiap rumah tangga mereka, seluruh anggota keluarga mereka. Berkatilah usaha dan mata pencaharian umat-Mu. Berkatilah roti dan air mereka. Berkatilah umat-Mu ini dengan kekuatan dan kesehatan. Sesungguhnya Engkau sangat mengasihi umat-Mu. Seluruh umat-Mu ini ada di dalam telapak tangan-Mu, dan tak seorang pun dapat merampas mereka, domba-domba-Mu ini, dari dalam tangan-Mu. Hamba-Mu berdoa, bawalah seluruh sidang jemaat-Mu ini semakin hari semakin dekat kepadamu, semakin mengasihi Engkau ya Tuhan, sehingga mereka boleh tiba di puncak bukit kesucian-Mu dan memandang wajah-Mu yang indah. Kini sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah yang kekal adalah naungan-Mu, dan lengannya yang abadi menopang Engkau. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya, serta memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. For thine
bisa